setelah dilakukan tracing lagi yang ke-7 orang itu hasilnya negatif. Jadi tidak mempengaruhi luring apakah diperbolehkan atau tidak kan gitu. Tetap artinya orang tua harga mati maksudnya gitu. Anak yang bawah umur, anak yang belum bisa mendapatkan SIM, kita kira ya jangan pakai sepeda motor kan. Saya sih berharap Pak David di Trenggalek itu tidak calon tunggal. Artinya dengan tidak calon tunggal itu kan berarti masyarakat punya pilihan. Kita jangan lockdown ya kalau soal ini maksud saya gitu, karena kalau lockdown ya bahaya kan. Oke, kembali ke Radio Tulungagung dalam acara ngobrol santai bareng Pimret Radio Tulungagung Bapak Andreas Sunaryo. Pekan ini kita kembali mereview berita-berita yang tayang di harian Radio Tulungagung. Ada beberapa hal yang menarik Pak Pimret ya. Ada rencana pembukaan atau temu tatap muka, sekolah tatap muka dengan siswa, juga ada luring di Pak Purworejo, ada juga kecelakaan bawah umur yang terjadi di Tulungagung. Mungkin ini kan menarik dan menjadi perhatian pemerintah radar Tulungagung. Ya, mungkin bisa dia. Ya, terima kasih Pak David. Kita ketemu lagi di acara podcast yang sangat santai ini. Ya, kita sudah berapa kali Pak David ketemu itu? 3 kali. Ini ngobrol soal mereview koran-koran Jawa Post Radar Tulungagung seminggu kemarin ya. Oh ya, untuk yang lagi sempat viral itu memang yang tatap muka itu ya, yang luring itu ya. Luring itu sempat viral di beberapa media online, meskipun sebenarnya ada sih beberapa media yang datanya agak sedikit keliru lah. Jadi tapi kalau di online kita maupun di cetak kita, insya Allah tidak ada masalah datanya. Jadi keliruan itu kan terletak pada beberapa kapan hari itu kan setelah dilakukan tracing itu kan ada yang positif satu ya. Tapi itu setelah dilakukan tracing lagi yang ke-7 orang itu hasilnya negatif. Jadi tidak mempengaruhi luring saat ini gitu. Jadi bukan ada kekhawatiran dari orang tua karena mau dibukanya tatap muka. Ya wajar, karena itu wajar, tapi sekarang sudah dibetulkan, artinya sekarang tidak ada masalah, artinya luring tetap berjalan meskipun dengan tetap protokol kesehatan pada kerja. Memang 5 sekolah itu bakal menggelar luring Terus kemudian ini ada perkembangan terbaru Pak David. Jadi ada beberapa SMA sama SMK yang lolos, yang bisa melakukan tatap muka Pak David di sekolahan. Itu ada sekitar 16 sekolah Pak David ya. Jadi swasta sama negeri ada kok. Kapan itu sudah ya seperti diantaranya semua SMKN 3 Boyolangu itu bahkan dia sekolah Tangguh, terus SMK Sore satu veteran, ada beberapa lah. Tapi itu tetap protokol tetap memakai protokol kesehatan, dan mereka tentu setelah lolos asesmen itu karena kan berdasarkan tim gugus tugas di kabupaten, karena semuanya dikembalikan di tim gugus tugas sama kabupaten. Meskipun mereka mendapatkan lampu hijau untuk tatap muka Pak David ya, tapi memang seperti diketahui kementerian, bahkan juga dinas pendidikan juga mengatakan bahwa orang tua harus tetap diminta izin apakah diperbolehkan atau tidak kan gitu. Tetap artinya orang tua harga mati maksudnya gitu. Ya, sempat kita berikan izin orang tua harga mati nah. Memang itu karena salah satu pertimbangan terpenting karena kalau dan sekolah nggak boleh maksa. Ketika orang tua tidak mau kan dia harus belajar lewat daring. Karena memang anak-anak ini terlalu berisiko kalau kita dipaksakan. Kalau memang memaksakan sekolah terus kemudian masih dalam tanda kutip masih gawat, ya tentu lebih baik kan tidak perlu dipaksakan, lebih baik kan pakai daring aja, karena bagaimanapun kesehatan tetap lebih penting kalau saya menilai, karena dengan sehat tentu kita bisa
terus belajar. Kalau kesehatan kita menurun kan kita akan kesulitan belajar kan. Iya. Dan ada lagi Pak yang Tulungagung itu yang sempat viral, anak-anak yang jadi korban kecelakaan itu Pak, yang umur 12 tahun yang dan 10 tahun naik kendaraan motor di jembatan Ngojek 2 itu sempat jadi viral. Ya, memang saya itu sangat prihatin Pak David ya. Artinya bagaimanapun orang tua itu harus mewanti-wanti dan memperingatkan ya ke anaknya. Bahkan kalau boleh ya melarang anak yang di bawah umur, anak yang belum bisa mendapatkan SIM, kita kira ya janganlah pakai sepeda motor kan gitu. Apapun itu sebenarnya kalau saya menganggap bahwa itu kesalahan dari orang tua karena mereka di bawah umur, kemudian melepaskan anaknya dengan menggunakan sepeda motor, kan artinya itu kan ya yang salah kan tetap orang tuanya lagi gitu Pak David. Resikonya tinggi dan secara hukum juga tidak dibenarkan dan itu yang menjadi itu viral Pak karena ada videonya, ketika habis kecelakaan anaknya terlihat panik kasihan, yang dua masih tergeletak itu. Sangat miris itu Pak. Iya betul. Ini sementara yang di Tulungagung itu yang di Blitar COVID. Bahkan hari Senin kemarin sehari 10, 12 seperti itu kan harus tetap jadi waspada. Jadi memang kalau saya menilai Blitar itu memang sedang giat-giatnya melakukan tracing. Akhirnya dengan tracing itu kan semakin banyak diketahui. Tapi itu semakin bagus, artinya Blitar ya pihak PMK penyakit Dinkes itu semakin mengetahui dan semakin melakukan antisipasi dan masyarakat juga akan semakin sadar. Seperti di Tulungagung dulu lah. Iya awal-awal dulu. Awal-awal Tulungagung dulu kan tinggi ya nggak apa-apa ya karena memang itu yang terus kemudian kan masyarakat kan semakin sadar. Pakai masker, terus jaga jarak dan sebagainya. Kira jam malam dibatasi. Oh iya, untuk di Tulungagung pada ada relaksasi jam malam. Jadi kalau kemarin itu kan jam 22 ya, sekarang itu 23 sampai jam 4. Jadi agak diperlonggar ya. Terkait dengan perekonomian. Perekonomian itu terus terang kalau Tulungagung itu kalau semakin malam kan semakin laris itu warung kopinya ya teman-teman. Itu yang di Blitar juga ada Pak yang Blitar itu yang event kita sih. Nanti ya. Video kerja bareng dengan KPU itu ternyata Man 2 memborong juara 1 dan juara favorit. Menurut saya ini menarik karena di era digital atau era sekarang ini kan anak-anak tambah kreatif tambah kreatif dengan adanya lomba-lomba yang tanpa harus bertemu secara langsung. Dan memang kalau menurut saya KPU cukup beralasan ketika mengadakan lomba video itu karena di Blitar tuh ada sutradara kondang kan. Siapa itu kalau di sana Living Seng apa itu kan dari Blitar itu artinya mungkin akan menelurkan sutradara baru dan juga KPU ingin mensosialisasikan ke anak muda sekolah terkait dengan pilkada. Coblosan. Yang kalau nggak salah 9 Desember ya. Memang benar. Jadi Blitar kemarin itu kan bersama dengan kita ya, Radar Blitar dan juga Radar Tulungagung itu kan menggelar event berupa video Pak. Video ajakan soal tentang ayo mencoblos pentingnya mencoblos sebenarnya. Iya. Selain di Blitar sebenarnya di Tulungagung dan Trenggalek juga pada tapi kalau di Tulungagung tidak dengan KPU kita sendiri yaitu event kita yang bernama Dance Virtual artinya Dance Virtual ini terus masih dibuka kita menggelar itu karena ingin juga memperingati hari 17 Agustus karena kayaknya kan lomba-lomba yang dulu seperti pelorotan jambe, gobak sodor atau apa yang berdekatan dengan fisik itu kan kayaknya dikurangi. Karena itu kita mencoba untuk artinya tetap tetap ingin memeriahkan 17-an dengan melalui virtual tadi. Jadi ini masih ada kesempatan ada kesempatan untuk dan virtual masih terus dibuka. Jadi teman-teman para milenial, para pelajar yang ingin mendaftar masih ada kesempatan dan tentu hadiahnya sangat menarik yang jelas artinya kan
kan di musim pandemi ini kan ya tentulah kita ingin tetap memeriahkan kemerdekaan, berkreativitas. Untuk di Trenggalek juga ada event kita dengan KPU Pak David yang terkait dengan pencoblosan juga kalau September itu literasi ya. Kalau nggak salah nanti di tanggal 22 ya, 22 itu Sabtu depan ya. Sabtu depan kita juga menggelar. Insya Allah saya sih yakin lah, artinya optimis, meriah lah di event kita. Memang agar pilkada itu tetap terlaksana dengan baik dan tingkat kehadiran pemilih tinggi. Jadi event-event yang bisa dilaksanakan ya berupa virtual ya. Ke Trenggalek juga nih Pak, kan minggu kemarin Polres Trenggalek itu berhasil mengamankan benur ya yang mau diperjualbelikan, dan akhirnya ketika itu terkuak, muncullah adanya beberapa tambak, ternyata masih belum beramdal, masih RT tidak sesuai RT RW, kan akhirnya mengembang ya. Artinya gitu ya, memang jadi gitu Pak. Artinya ya sebenarnya tambak udang itu kan berada di di dekat pantai ya. Memang sebenarnya maksud dari investor-investor itu baik ya, karena ingin berinvestasi ya, tentu berinvestasi, terus dengan ingin meningkatkan perekonomian di sekitar Trenggalek, di sekitar wilayah bahkan di Trenggalek. Tapi memang alangkah baiknya Jogjanya tetaplah, artinya tetap memperhatikan amdal-amdal itulah yang ada, karena bagaimanapun itu juga sangat berpengaruh ketika amdal itu tidak diperhatikan, maka lingkungan akan rusak dan sebagainya, dan masyarakat juga tentu dirugikan. Kan yang ideal itu berinvestasi yang dengan sesuai dengan aturan yang ada, kan termasuk dengan memperhatikan lingkungan hidup, lingkungan sekitar kan, itu malah lebih asik gitu, lebih safe kan itu. Untuk RT RW-nya itu kan memang wilayah selatan itu untuk wisata. Iya, wisata memang sebenarnya iya. Jadi memang harapannya tujuannya baik untuk peningkatan perekonomian, iya. Alangkah lebih baik memang dibarengi dengan persyaratan. Dan pemerintah daerah juga haruslah sering-sering mensosialisasikan lah, agar investor itu juga paham gitu loh, mana daerah-daerah mana yang bisa dibuat menanamkan investasi, baik tambah maupun pariwisata dan sebagainya. Saya kira itu. Terus ini Pak, masih di Trenggalek, terkait pilkada juga ini, ternyata Rekom PKB sudah turun ke Totok Jena ya. Gitu. Dan memang secara suratnya belum nyampe sih, tapi soft copy-nya sudah beredar. Saya sih berharap Pak David di Trenggalek itu tidak calon tunggal. Artinya dengan tidak calon tunggal itu kan berarti masyarakat punya pilihan. Yang sesuai dengan harapan yang itu. Ya artinya ya namanya sebuah pilihan ya nanti kan ditentukan di tanggal 9 Desember itu Pak David. Saya kira sih berharap agar kita di Trenggalek itu rame, calonnya banyak, masyarakat punya pilihan, demokratis semakin tinggi Pak David, dan pemilih juga semakin tinggi, karena orang aku akan mencoblos yang lain deh kan, misalnya kan itu ada pilihan gitu. Pelajaran apa itu politik ya, pembelajaran politik. Kalau jalan tunggal Pak Teguh nanti banyak yang golput karena belum sesuai. Saling gitu kan. Terus satu lagi nih Pak, Trenggalek ini juga COVID-nya juga naik terus dan yang kemarin yang sempat viral itu klaster rumah makan, dan sampai hari ini kayak sudah tembus 120 gitu, Trenggalek 120 yang positif. Memang tetap kehati-hatian, kewaspadaan harus dilakukan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan lah Pak. Betul. Karena itu kan di koran kita itu kan ada logonya ayo cah cukup protokol kesehatan kan dia, karena ingin mengingatkan lah, artinya kita jangan lockdown ya kalau soal ini maksud saya gitu, karena kalau lockdown ya bahaya, karena kita kan juga nggak tahu karena OTG itu kan ya sangat rentan untuk menularkan kan. Betul. Karena OTG kan dia sehat aja nggak masalah, ternyata dia membawa kan gitu, kita kan juga karena itu kan pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, itu kan memang yang
harus vaksin sementara kita kan itu Pak. Ya. Oke, ini mungkin bincang-bincang kita Sabtu ini sampai di sini dulu, kita akhiri dulu sampai di sini. Mungkin minggu depan kita kembali lagi, dan pembaca Radar Tulungagung yang mempunyai unek-unek bisa komen ya, bisa komen di IG kita, masukan dan sebagainya, atau boleh jadi bisa jadi narasumber kita, betul ya Pak? Ya. Dan jangan lupa subscribe ya, like, Oke. loncengnya dibunyikan, loncengnya ditekan loncengnya teman-teman. Sekali lagi tetap baca Jawa Pos Radar Tulungagung, karena kita bersinergi antara online Radar Tulungagung dengan koran kita. Itu ada beda. Oke, cukup kita akhiri sampai sekian. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas dukungannya, dan jangan lupa baca Jawa Pos Radar Tulungagung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.